Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini kita akan bahas tentang bentuk dari atap. Atap ini menjadi elemen penting dari segi arsitektur atau secara konstruksi karena ini terlihat secara desain, kemudian secara fungsi juga sangat penting karena atap berfungsi sebagai penaung bagi semua aktivitas yang ada di dalamnya. Penentuan bentuk atap sangat bergantung dari alasan kita memilih bentuk atap tersebut. Semisal, sesuai dengan langgam arsitektur yang kita pilih. Misalnya kita menggunakan modern minimalis sehingga cenderung atap datar. Atau kita menggunakan klasik sehingga atapnya bentuknya limasan. Atau kita menggunakan arsitektur tradisional sehingga kita menyesuaikan dengan bentuk atap tradisional. Atau kita juga menyesuaikan dengan kondisi alam. Jadi kita memilih bentuk atap karena ada potensi atau iklim yang ada pada daerah tersebut. Semisal di daerah pegunungan, kita memilih atap dengan sudut yang cukup curam, atau kita memilih atap yang agak landai karena kita berada di pesisir laut. Bentuk atap cukup beragam. Pertama kita mulai dengan bentuk atap datar. Bentuk atap datar ini juga banyak dipakai pada saat ini, terutama untuk langgam-langgam arsitektur yang modern minimalis. Bentuk atap datar sebenarnya tidak datar 100% dengan derajat 0, tetapi tetap ada kemiringan, tetapi kemiringannya itu relatif sedikit. Jika menggunakan beton, kemiringannya bisa hanya 2 derajat. Tetapi kalau kita menggunakan asbes, spandek, atau material lain, diperlukan kemiringan cukup, bisa sekitar 20%. Yang kedua berikutnya adalah atap sandar. Atap sandar ini berbentuk setengah segitiga. Jadi bentuk kuda-kudanya adalah setengah kuda-kuda. Atap sandar ini menempel pada sisi bangunannya adalah di satu sisinya adalah di tembok sebagai penguat, kemudian sisi lainnya jatuhannya. Jadi bentuknya seperti setengah kuda-kuda. Atap ini juga banyak dipakai di beberapa desain dan sekaligus di desain ini dijadikan elemen bersusun dari beberapa atap sandar. Yang ketiga yang cukup banyak digunakan adalah atap pelana. Atap pelana ini digunakan oleh kebanyakan perumahan rumah yang ada di Indonesia. Atap pelana ini mudah sekali membuatnya, secara fungsional juga cukup baik, bisa mengalirkan air hujan dengan cukup cepat, dan secara pemasangan juga lebih cepat. Atap pelana ini sudutnya berkisar antara 30-35 derajat rata-rata, jadi sekitar 33 derajat. Kemudian maksimal bisa sampai 45 derajat jika curah hujan tinggi atau memang secara desain arsitektur diharapkan dengan sudut yang cukup tinggi bisa sampai 45 derajat. Tetapi untuk beberapa kasus dengan material yang non-genteng bisa sampai 20-25 derajat. Jadi sudut kemiringannya cukup rendah. Atap pelana ini banyak sekali juga ditemukan di rumah-rumah tradisional hampir di seluruh daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Berikutnya setelah atap pelana adalah atap limasan atau atap limas. Atap limas ini juga sangat banyak ditemui hampir di seluruh Indonesia. Atap limas ini terdiri dari 2 segitiga dan 2 trapesium. Antara trapesium bertemu pada sebidang garis lurus. Bentuk atap ini pada tengahnya sama dengan atap pelana, kemudian di ujungnya menyempurnakan untuk menutupi atap pelana. Kalau atap pelana membutuhkan gewel untuk di ujung-ujungnya, sedangkan atap limasan tidak, karena bentuk limasan ini menjadi ujung dari atap tersebut. Kelebihan dan kelemahan atap bentuk limasan adalah secara struktur, kuda-kuda yang dibutuhkan untuk membuat atap limasan ini diperlukan kuda-kuda lebih banyak daripada atap pelana, karena di ujung-ujungnya juga membutuhkan sambungan-sambungan antara beberapa kuda-kuda yang ada. Kemudian bagaimana kalau mencoba menggabungkan antara atap limasan dengan atap pelana? Bisa juga kita menggunakan gabungan antara atap pelana dan atap limasan, di mana bisa jadi yang menjadi utama adalah atap limasan, kemudian di beberapa sisi tambahan menggunakan atap pelana. Atau kebalikannya, yang utama menggunakan atap pelana, kemudian ada tambahan. Misal tambahan itu untuk teras menggunakan atap limasan. Ini juga bisa berlaku untuk atap sandar. Jadi ada atap sandar yang digabung dengan atap limasan pada bagian yang lain dari salah satu sudut
atap sandar. Selain atap-atap yang terbiasa kita lihat di rumah, misalnya atap limasan dan atap pelana, kita juga bisa melihat atap-atap lain yang bisa diterapkan baik itu di rumah tinggal maupun di bangunan lain. Semisal atap kerucut. Atap ini memang cukup berbeda dan bentuknya unik, tapi kita bisa terapkan juga di bangunan yang kita desain. Atap yang lain semisal adalah kubah. Kubah ini bisa kita terapkan, biasanya memang diterapkannya di masjid atau bangunan-bangunan publik yang lain, tapi juga kita bisa menerapkannya di bangunan yang lain, semisal rumah tinggal atau elemen-elemen lain yang ada di rumah tinggal. Misalnya ada musola yang merupakan bagian dari rumah tinggal tersebut, atapnya kita pisah menggunakan atap kubah. Kemudian juga kita mengenal bentuk atap yang lain, semisalnya atap cangkang. Cangkang ini sebenarnya bagian dari dinding yang menyatu menjadi bagian juga dari atap. Jadi antara sistem struktur antara dinding dan atap ini menjadi satu. Sistem cangkang ini bisa dipakai di beberapa bangunan, terutama bangunan yang membutuhkan luasan yang cukup luas. Kalau di rumah tinggal jarang digunakan untuk menggunakan sistem cangkang. Kemudian tren-tren lagi juga bisa menggunakan kombinasi-kombinasi atap yang ada, semisal atap jengki. Atap jengki ini merupakan setengah dari limasan yang kemudian dipotong, atau bisa juga kita menganggap ini atap sandar yang dua sisi atap sandar yang berbeda. Atap jengki sempat menjadi tren beberapa dekade yang lalu. Kemudian ada juga atap lengkung. Arsitek bisa mendesain atau Anda bisa menginginkan atap lengkung. Atap lengkung bisa juga diterapkan di berbagai fungsi, baik itu rumah tinggal maupun yang lain. Semisal fungsi untuk pedestrian, atau fungsi untuk halte, atau fungsi bangunan-bangunan penunjang lain yang menggunakan bentukan lengkung. Lengkung ini sangat beragam, bervariasi, baik lengkung itu 1, 2, bersusun, atau bergelombang, atau sesuai dengan desain yang diterapkan. Material yang digunakan juga bermacam-macam. Kemudian selain atap lengkung, kita juga mengenal atap gantung. Atap gantung ini merupakan bagian dari sistem struktur gantung. Jadi bentukan atapnya memang menggantung pada sistem struktur yang ada. Kemudian ada juga atap tenda. Atap tenda ini bisa skala kecil maupun skala besar. Atap tenda banyak digunakan pada bangunan-bangunan dengan sistem arsitektur tenda atau bangunan-bangunan yang didesain untuk karakter tertentu. Berikutnya adalah bentuk atap dom. Dom ini banyak digunakan untuk tempat yang bangunan yang membutuhkan aktivitas di dalamnya tanpa menggunakan kolom. Jadi aktivitas di dalamnya cukup luas, posisinya ditarik dan diikat dengan sistem kabel. Berikutnya adalah atap yang didukung oleh udara. Ini merupakan bentuknya seperti balon udara tapi skala besar. Di dalamnya menggunakan perbedaan suhu sehingga ini menjadi satu ruangan yang berkembang seiring dengan perbedaan tekanan udara. Ini digunakan biasanya untuk kegiatan-kegiatan temporari. Selain bentuk-bentuk atap yang ada tersebut di atas, juga ditemukan bentuk-bentuk atap yang lain, semisal atap-atap yang ada di bangunan tradisional. Di Indonesia banyak sekali atap-atap pada bangunan tradisional yang mengeksplor budaya-budaya juga kearifan lokal serta nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Atap-atap pada bangunan tradisional Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai, yang merupakan ciri khas sekaligus nilai-nilai yang besar yang ada di dalamnya. Ini merupakan karya arsitektur Nusantara yang sangat mahal.